Galilea, Samaria Tengah, Yudea. Ini wilayah lokasi-lokasi Yesus. Itu kota Nazaret. Sekarang tempat-tempat yang didatangi oleh baginda Yesus. Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Galilea suatu wilayah, gampangnya bahasa kita sekarang provinsi gitulah. Di bagian paling utara. Orang Israel punya wilayah utara ke selatan, paling utara Galilea, tengah Samaria, paling selatan Yehuda. Contoh kota yang ada di Galilea adalah Kapernaum. Nah, Kapernaum tadi tempat tinggalnya Yesus itu berada di wilayah atau provinsi Galilea paling utara, ujung utara. Markus 1 ayat 21, mereka tiba di Kapernaum dan seterusnya. Nah, Kapernaum atau Kafarnaum atau Kafarnahum itu berada di wilayah utara Galilea. Di wilayah utara yaitu wilayah Galilea. Kafarnaum, the town of Jesus. Maka karena beliau pindah ke Kapernaum sampai sekarang kalau kita ziarah ke Tanah Suci, begitu kita masuk ke Kapernaum itu di tepi danau sekali memang nanti ada tulisan seperti itu. Kapernaum, kotanya Yesus, the town of Jesus. Ini contoh kota di Galilea. Berikutnya wilayah yang lain, Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, Samaria wilayah lain, itu provinsi lain lagi di tengah. Nama kotanya juga Samaria. Jadi kota sekaligus wilayahnya sama. Pusat kerajaan utara pada zaman kuno atau ibu kota kerajaan Israel pada zaman kuno itu kota Samaria. Jadi wilayah Samaria contoh kotanya Samaria juga. Orangnya disebut orang Samaria. Matius 19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Sekarang Yudea. Yudea itu bahasa perjanjian baru karena mengutip dari bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya Yehuda. Jadi Yehuda, Yudea sama. Kalau perjanjian lama Anda membaca kitab-kitab di perjanjian lama pasti nanti sebutannya Yehuda. Tapi begitu Anda pindah ke perjanjian baru, Yudea. Kenapa? Kok namanya ganti? Karena lidah Yunani. Kota yang terkenalnya Yerusalem. Ini contohnya. Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem yang merupakan ibu kota kerajaan selatan atau ibu kota kerajaan Yehuda itu contoh kota di wilayah selatan yaitu di wilayah Yehuda. Sekarang pakai peta saudara-saudari. Kalau pakai peta lebih gampang memahami. Itu yang ada di peta gambar wilayahnya orang Israel. 3 wilayah. Jadi memanjang dari utara ke selatan. Kalau di peta kan utara itu di atas. Jadi atas ke bawah, utara ke selatan. Galilea itu paling utara. Itu yang saya beri tanda kuning itu Galilea. Ada warna biru kecil itu danaunya. Itu danau Galilea namanya. Samaria di bawahnya saudara-saudari, ini Samaria. Buletan itu ya. Yudea di bagian paling bawah. Yang buletan atau memanjang lonjong itu Laut Mati itu. Danau Laut Mati, meskipun disebut laut tapi itu danau. Danaunya lebih besar karena menampung air Sungai Yordan. Jadi air Sungai Yordan mengalir dari Galilea, Danau Galilea ke Danau Laut Mati. Itu ngambang loh kalau ke situ. Waktu ke situ tuh saya nyemplung, waduh saya yang beratnya segini aja, hampir 1 ton ini ngambang saya. Asik sekali. Tapi kalau kena mata pedes sekali saudara-saudari. Danau Laut Mati itu mengandung garam yang sangat tinggi dan menurut penelitian para ahli, lumpurnya itu dapat menghaluskan kulit. Bersisik kalau digosok dengan lumpur Danau Laut Mati, pulang-pulang celing. Maka waktu saya ke sana, ke Tanah Suci, pulang dari sana, celing sekarang. Kok jadi ngelantur ini. Galilea, Samaria Tengah, Yudea. Ini wilayah lokasi-lokasi Yesus. Itu kota Nazaret. Kota-kota pentingnya akan saya tandai. Kota Nazaret itu di situ, di daerah Galilea. Sementara Kapernaum yang warna biru. Warna kuning itu Nazaret, kemudian pindah ke Kapernaum. Nazaret agak jauh dari pantai danau, Kapernaum nempel. Nah, sementara Yerusalem itu yang warna merah itu saudara-saudari. Jaraknya ya relatif 200 kilo lah.
relatif ya, 150-200, karena jalan pada masa kuno dengan masa modern kan lain ya. Kalau sekarang udah lebih banyak jalan yang lurus sehingga mungkin lebih dekat. Sama kayak Jakarta, sebelum ada tol Cipularang ke Bandung itu lebih jauh, tapi begitu ada tol Cipularang, zup, langsung cepat karena jaraknya berbeda. Jadi kalau zaman kuno kurang lebih 200 kilo jarak antara utara dan selatan. Maka kalau Tuhan Yesus datang dari Kapernaum ke Yerusalem itu menempuh jalannya nggak pendek, saudara-saudari. Itu jalan loh pada zaman kuno. 200-an kilo kira-kira. Jakarta Indramayu, Jakarta Cirebon. Jakarta Cirebon itu sekitar itulah Kapernaum Yerusalem. Nah, baginda Yesus, saudara-saudari, kebanyakan beredar di wilayah lokasi-lokasi di utara. Yang saya beri lingkaran hijau itu di atas. Nazaret, Kapernaum dan sekitarnya, nanti di sekitar danau, di sekitar itu kadang-kadang naik sedikit ke Venesia, kota Tirus, kota Sidon, tapi sekitar itu saja. Kebanyakan. Jadi waktu berkarya itu di atas, di utara, kebanyakan. Sesekali ke selatan juga lewat Samaria gitu ya. Tapi nanti akhir hidupnya di selatan, itu yang saya beri warna krem di bawah. Di sekitar kota Yerusalem, ada kota Betania dan seterusnya itu ya nanti sekitar itu. Jadi sebenarnya jauh jaraknya. Maka ketika baginda Yesus ditangkap, murid-murid melarikan diri, itu mereka menjadi buronan karena mereka berada di kota perantauan, bukan kotanya sendiri. Karena murid-murid orang utara. Dan pada saat Simon Petrus disapa oleh orang-orang, terutama disapa oleh perempuan penjaga pintu, itu ketahuan karena apa? Logatnya utara beda dengan logatnya selatan. Samalah. Seperti kalau saya yang tahu contohnya itu Jawa lah. Orang Jogja, Solo ya agak lain dengan Semarang ya. Kalau orang Semarang, saya sebagai orang Jogja, orang Kalasan maksudnya, lebih kampung, saya tahu ini orang Semarang. Orang Surabaya beda lagi, arek Surabaya ngomong saya tahu, saya bisa tahu. Itulah kenapa wanita penjaga pintu tahu, kamu orang yang ikut kamu orang utara, kamu ikut golongan orang itu. Karena dari cara ngomongnya ketahuan. Jadi utara dan selatan meskipun sama-sama Yahudi ada logat-logat yang berbeda. Sang Kristus disalibkan di kota Yerusalem meskipun di luar tembok kota. Kalau zaman sekarang sudah di dalam kota, kalau zaman kuno di luar tembok kota. Nah, sekarang saya mau membahas bahwa menurut Alkitab, baginda Yesus naik turun. Dalam arti utara, selatan, Kapernaum, Yerusalem, Kapernaum, hilir mudik 3 kali Paskah. Jadi beliau mengalami Paskah sebanyak 3 kali. Artinya apa? Artinya sebagai orang Yahudi kan beliau merayakan Paskah. Ini Paskahnya Yahudi ya. Nah, pikirannya disetting. Kita ngomong ini 2000 tahun lalu, agama Kristen belum ada, Paskah Kristen belum ada, tapi Paskah Yahudi sudah ada. Jadi yang dimaksud Paskah, kalau nanti kita membaca Injil, jangan pernah mengartikan itu Paskahnya kita. Bersoraklah, bukan itu Paskahnya Yahudi yang merayakan keluarnya mereka dari Mesir. Sebagai orang Yahudi taat, beliau ke Yerusalem untuk merayakan Paskah karena diwajibkan. Jadi 3 kali. 3 kalinya ada di mana? Ini yang pertama. Yohanes 2 ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Perhatikan bahwa Injil Yohanes berbicara hari raya Paskah. Paskahnya siapa? Paskahnya orang Yahudi. Jadi ini Paskahnya agama Yahudi. Ini yang pertama. Sekarang sekundo, kedua, the second. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Itu maksudnya Paskah. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem 2 kali. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betania itu kurang lebih di daerah timur Yerusalem, dekat sekali dengan kota. Berapa kilo ya? Mungkin 10 kilo kurang, atau malah nggak ada 10 kilo. Dekat, kelihatan kotanya karena ada di bukit-bukit ya. Jadi kota Yerusalem itu ada di bukit. Ada di bukit. Ini untuk membayangkan juga, karena dengan membayangkan tahu wilayahnya akan lebih gampang kalau kita membaca Injil. Saya juga waktu belum pernah ke sana ya agak bingung-bingung juga membayangkan, bisa baca peta, bisa baca keterangan, tapi lain ketika datang. Yerusalem itu ada di atas bukit, Bukit Sion namanya. Kemudian ke arah timur
Kalau ke arah timur itu turun lembah. Nah, itu yang disebut lembah Cedron atau lembah Kidron. Lembah itu ada sungainya, tapi sungai yang hanya mengalir kalau hujan. Jadi wadi ya sungai. Sungai, tapi bukan, jangan dibayangkan sungai zaman kita di sini, karena sungai di sana beda, yaitu sungai yang hanya mengalir pada waktu hujan. Itu lembah Cedron atau lembah Kidron. Ke timur lagi itu Taman Getsemani. Lalu dari Taman Getsemani naik Bukit Zaitun. Jadi itu ada lembah di tengah, lalu kiri kanan itu diapit gunung, Gunung Sion dan Gunung Zaitun, tengahnya lembah Cedron. Betania itu ke arah timur dari kota Yerusalem. Di dalam tradisi gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yaitu gereja Katolik kita ini, hampir semua orang Katolik tahu bahwa Baginda Yesus wafat pada umur 33. Dari mana ngitungnya? Pada waktu mulai karya, bekerja mulai umur berapa? Kira-kira 30. Kok wafat 33? Bagaimana hitungannya? Paskahnya 3 kali. Paskah itu hari raya tahunan. Kalau mengalami Paskah 3 kali artinya 3 tahun. 30 tambah 3, 33. Nah, ini sudah lumayan. Nanti ketika Anda mulai membaca cerita Pasio itu jelas ya. Wilayahnya di mana? Yerusalem loh ya. Lain dengan Kapernaum. Jadi itu wilayah yang jauh. Pada saat Tuhan Yesus dikejar-kejar mau ditangkap, para murid sampai sembunyi dan sebagainya itu, mereka berada jauh dari kampung halaman mereka. Mereka berada di tanah yang bukan tempat tinggal mereka.